Nih, ini dulu yang kita kerjain ya. Apa ini? 3 bulat titik 2. Yang mana? Oh ini nih bulat titik. Berarti ini 3, ini 2. Ya, berarti jawabannya 2. Oh ini 2 Kak. Paham nggak? Bisa nggak? Oke, yuk kita mulai. Jadi ini soal PK yang sudah saya urutkan dari yang termudah. Harusnya bagi kalian juga mudah. Oke, ya dong. Lanjut. Ini cuma tentang apa soalnya? Tentang operasi matematika aja ya nggak sih? Kali, bagi, tambah, kurang, pindah ruas. Mana sih yang dikerjakan duluan? Always yang dikerjakan duluan berarti ini ya. Berarti jadi apa tuh? Akar 36, 6. 6 bagi 2, 3. Jadinya 6 tambah 3 tambah A sama dengan 15. Maka dapat dong A-nya. 15 dikurang 9, yaitu 6. Berapa detik? 10 detik. Kalau ini ya. Ya. Nanti hati-hati juga ya. Kalian harus tahu yang namanya pangkat setengah juga akar ya. Misalkan di sini sama dengannya gini nih. Misalkan saya modif soalnya misalkan dimodif lagi 6 pangkat setengah gitu. Ya enggak? Plus A dikurang 4 gitu. Sama aja ya. Yang penting tahu nih akar 16 itu ya, pangkat apa? Pangkat setengah itu adalah akar. Aman ya? Lanjut. Untuk soal tentang ngurutin bilangan, triknya gimana Kak? Kalau saya lebih baik mendingan dibikin desimal. Oke, nanti ada yang mirip-mirip soal desimalnya. Desimal apa sih Kak? Yang dibikin 0,0000 gitu loh. Ya, itu desimal. Yuk, lihat soalnya. Seperdelapan, ada yang tahu nggak seperdelapan berapa? 0,125 dari sekarang makanya dihafalin. Ya nggak? Seperempat apa? Seperempat nih, wajib hukumnya. Ya nggak? Seperempat apa? 0,25. Sepertiga apa? 0,3333333. Ya, sampai 3 digit aja 0,333. Oke. Terus seperlima tahu nggak seperlima berapa seperlima? Kalau ada perperan 5, mendingan dibikin perperan 10. Sama-sama kali 2, jadi 2/10. Kan jadi enak 0,2 ya. Paham? Terus apa lagi? Ya, ini wajib dihafalin. Seperdelapan. Kalau seperempat aja tahu, apalagi seperdelapan. Maksudnya kenapa? Kan seperempat itu menjadi seperdelapan dibagi 2 lagi. Oh, 25 250 bagi 2 125 gitu. Paham nggak? Dah, lanjut. Berarti ini tetap. Terus yang ini gimana, Kak? 3/25. 3/25 mendingan sama-sama kali 4. Atas kali 4, bawah kali 4 jadi 100. Ya nggak? Jadinya 0,12. Kalau ada persen, Kak? Ingat, kalau ada persen sama aja maju. Komanya maju 2 kali ya. Berarti apa? 0,1252 1225 ya. Paham nggak? Ingat ya, kalau ada persen, komanya maju 2 kali ya nggak? Satu, dua. Udah. Siapa yang paling kecil? Kak, nggak bingung nih Kak. Ini di belakang koma ada 4. Ya udah, ini juga dibikin belakang 4 tambahin 00. Supaya 4 tambahin 01. Karena ini semuanya di belakang koma 4 semua. Ya nggak? Biar enak, biar kelihatan. Jadi siapa urutannya yang paling kecil? Yang paling kecil siapa? 0,1200 ya nggak? Habis itu 0,1225 dulu ya. Baru 0,1250 baru 0,1255. Jadi urutan yang paling pertama siapa? Itu pilih ya. Siapa tuh? Mana yang pertama? Ini satu ya. Yang kedua ini. Yang ketiga nih. Ini yang keempat. Ya nggak? Dah, paham? Yang ini cobain sendiri. Gimana Kak caranya?
2 min sepertiga berarti dikerjain dulu ya. 2 dikurang sepertiga sama nggak dengan 1/2/3? Ada yang tahu? Kan? Jadinya 1/2/3 tahu? Ya. Nah, 1/2/3 jangan dibikin 5/3, bikin lagi koma-komaan. Kayak tadi kan kita udah hafal ini. Oh, 1/2/3 berarti 1 berapa? 2/3. 2/3 itu berapa sih? Sepertiga aja kan 0,33. Berarti kalau 2/3 0,6666. Berarti 1,66666. Ah, selesai. Ini desimalnya udah. Ini tinggal mundurin komanya jadi 2. Jadi 1,667. Ya enggak? Dah, di belakang koma 3. Ini di belakang koma 3. Bisa? Bisa. Tinggal ditambahin jadi 670. Ya enggak? Jadi siapa yang paling kecil? Nih yang pertama. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? 2 min sepertiga ya. Habis itu baru 667%. Habis itu baru 1,67. Paham? Lanjut. Tipe soal yang kedua adalah tentang operasi unik ya. Cuman operasi bilangan bulat tapi yang unik ya. Yang ada apa? Yang ada tanda-tandanya. Bulat kecil lah, kotak lah, pagar lah, ya enggak? Tergantung si soal yang bikin kayak gimana kalian dapatnya. Oke. Di UTBK 2000 di kita sering juga sudah bahas ya. Karena di UTBK mulai 2022 udah ada kan. Udah ada ini operasi kayak gini. Di modul-modul kita juga kita sering bahas kan. Biasanya gini kan, 3 bulat 2. Ya, biasanya kan kalau di 2022 diinformasikan dulu kan. A bulat titik B itu operasinya adalah A kali B ditambah A kuadrat. Misalkan, ya nggak? Maka kalau 3 bulat titik 2 apa? Ya udah tinggal diikutin aja kan. Apa? 3 kali 2 ditambah 3 kuadrat. Easy kalau yang ini, ya enggak? 2024 dibikin kreatif si pembuat soal. Mantap. Cuma dibikin kotak doang. Padahal lebih enak sebenarnya daripada ini. Ini kan hitung. Ya enggak? Dihitung dulu 3 kali 2 berapa, ya enggak? Kalau kita serimpet ngitung, salah. 2024 kemarin di hari-hari pertama ada yang kayak gini. Cuman dilihat aja. Oke, lihat soalnya. Paham nggak nih kalau dibikin table? Lihat nih. Nih, ini dulu yang kita kerjain ya. Apa ini? 3 bulat titik 2. Yang mana? Oh ini nih bulat titik. Berarti ini 3, ini 2. Ya, berarti jawabannya 2. Oh ini 2 Kak. Paham nggak? Bisa nggak? Terus sekarang ada A, kotak, ada garis tengahnya, sama 2, hasilnya 3. Wah, kotak garis tengah berarti yang ini dong. Ya, yang ini kan. Tiganya udah ada nih 3 nih Kak. Oh, bukan ya? Bukan. 3 itu apa? Tiganya apa nih? Hasilnya, berarti yang di dalam ya. Wow, yang 3 hasil itu mana? Ada ini, ada ini, ada ini, ya enggak? Tapi lihat ini 2. Ya, bisa ini 2 sama 1. Bisa juga ini Kak, 2 sama 1. Ya, bisa aja 0 sama 0. Tapi kan nggak mungkin 0 sama 0. Ya, berarti jawaban A-nya berapa? Fix 1. Ngerti nggak? Setelahnya ada soal yang kayak gini. Pakai hubungan P sama Q. Jadi P-nya bisa 2 ya. Bisa ini sama ini. Kita kerjainnya satu-satu boleh. Harus dua-duanya nggak Kak? Ya harus dua-duanya dikerjain. Yang mana dulu? Yang ini dulu, boleh. Apa itu? 3 kotak 0. Mana ya? Ini ya. Tuh. Jadi apa? 3 bulat. Loh, kok jadi operasi unik lagi? Ya nggak apa-apa, ikutin aja. Jadi apa? 3 bulat titik 0. Tutup kurung dikali C. Ya, C-nya siapa? 3. Paham nggak? Nah, berarti kita harus tahu dong nih 3 bulat titik 0 dari mana? Dari sini. 3 bulat titik ke sini ya. Berarti apa? 3 plus buka kurung 4 dikali 0. Ya enggak?
Kan ini yang C, ini yang Z-nya, hati-hati. Paham? Baru habis itu dikali 3. Nah, ini juga hati-hati nih. Gimana ngoperasi ini? Kak, ini kan ada dalam kurung, berarti ini dalam kurungin dulu, ini diselesaikan dulu. Tetap hati-hati. Jangan main cepet-cepet aja nih. Nah, jadi ini apa? 3 ya. 4 kali 0 0. 3 tambah 3 3. 3 kali 3 jadinya. Eh, udah dijawab 9. Paham nggak? Aman? Dah. Ini sekarang Kak, apa itu? 2 bulat titik 1. Berarti ke biru ya? Biru. Apa itu? 2 tambah buka kurung 4 dikali 1. Jadi 6. Artinya si P-nya itu berarti bisa apa? Bisa 9, bisa 6. Tetap aja besaran siapa? Besaran P. Hati-hati ya. Kalau misalnya P-nya ada 2 nih, 5 sama 9, berarti jawabannya apa? Tidak bisa disimpulkan, ya enggak? Tidak bisa dibandingkan. Karena bisa sama dengan bisa lebih besar. Amat. Di hari Jumat, siapa yang ikut hari Jumat? Gak ada yang ikut nih hari Jumat kemarin. Cuman sama saya. Kalau di Jumat saya ngeluarin flowchartnya beda ya. Itu di day pertama tuh. Nih, di day ketiga atau keempat. Sama aja intinya tentang flowchart, tentang operasi bilangan, dan ada FPB-FPB-an. Bisa jadi di gelombang kedua kalian ininya diganti jadinya KPK. Masalah nggak? FPB KPK? Hah? Balik lagi kita belajar dari SD. Pindah dulu ke SD. Oke, misal nih. 6 sama 8. Kalau saya tanya KPK-nya berapa? FPB-nya berapa? Masih ingat nggak? Gimana sih nyari KPK sama FPB dulu? Kalau lebih enak dibikin gini ya. Digaris-garisin. Dibagi. 6 sama 8 bisa dibagi berapa? 2. Dua-duanya nggak bisa dibagi. Bisa, ini jadi 3, ini jadi 4. Kalau sama-sama bisa dibagi, maka dia dibuletin. Maksudnya apa? Dia menjadi FPB. Terus bisa dibagi berapa lagi nih? Bagi 2. Tapi cuma dia doang yang bisa dibagi 2. Ya. Kak, langsung aja boleh nggak Kak saya bagi 4? Boleh sih. Karena ini juga nggak bisa soalnya. Langsung aja. 3 sama 4 sama-sama bisa dibagi berapa? Nggak ada. Maka caranya adalah dihabisin. Yaitu apa? Bagi 4 jadi 1, ini tetap. Bagi 3, ini jadi 1, ini. Jadi mereka semua adalah KPK-nya. Berapa KPK-nya? 2 kali 4 kali 3. Kalau FPB-nya 2 doang. Paham nggak? Dah, udah ingat. Udah ingat nih memori SD. Coba 12 sama 8 deh. Berapa FPB-nya? FPB-nya bisa langsung nggak? Berapa? Sekarang nih. Berapa FPB-nya? Sekarang langsung dong. Ini kan cara SD. Kalau saya tanya FPB-nya berapa, bisa nggak langsung? Apa tadi FPB? Sama-sama bisa dibagi berapa? Tapi yang besar berapa? 4. Paham nggak? Ngerti nggak? Bisa. Tuh. Aman. Oke. Kalau tanya KPK-nya, kelipatan 12 sama 8. Berapa? Kalau bingung baru pakai ginian. 24. Ya nggak? Kelipatannya tapi yang kecilnya. Ya nggak? 24 itu sama-sama bisa dibagi 12 sama 8 kan? Nah, paham? Sekarang saya balik soalnya. Soalnya saya balik. Ini cerita pakai soal ini ya. Oke, tadi aja deh pakai soal tadi. Apa tadi? 6 sama 8 sama 12 ya? FVB-nya berapa? Jadi gini, sekarang FVB-nya dibalik ya. FVB-nya dari angka 12 sama siapa? Hasilnya itu FVB-nya adalah 4. Berapa kemungkinan nilai X-nya? Dibalik, kalau tadi kan ditanya FVB, sekarang FVB-nya udah ada. FVB-nya tuh 4. Berapa nilai X-nya?
Apa sih tadi FPB? Bisa dibagi ya. Tapi yang terbesarnya. Berarti kemungkinan X siapa? 4. Ya nggak? 12 sama 4 sama-sama bisa dibagi 4 kan? Ambil 2 dari mana apanya? Mhm. Eh, hati-hati. Ini dibalik. 4 itu bukan si angkanya, tapi si FPB-nya dalam 4. Paham? Dah. Ada lagi nggak selain 4? Bisa nggak? 8 bisa nggak? 8. Ya kan? Artinya apa sih artinya? Artinya dia adalah harus kelipatan dari 4 gitu. Itu apa? Bisa 8. Bisa berapa lagi berapa? 12 bisa nggak? Nggak mungkin kalau X-nya 12. Kenapa? Masa 12 sama 12 FPB-nya berapa nih kalau saya tanya FPB? Ya 12 lah. Ya, hati-hati. Iya, kelipatan 4. Tapi nggak boleh sama sama dia lah. Harus lebih kecil daripada dia. Atau lebih besar juga boleh. Tapi jangan sama. Paham? Lanjut. Tapi kalau ini udah ketahuan FPB-nya aja lebih kecil daripada 12, maka dia harus nggak boleh lebih besar daripada si 12. Gitu ya? Jelas nggak? Nah, nanti soalnya diganti-ganti, aman nggak? Jelas nggak nih? Harus dong. Lanjut. Dah, sekarang lihat nih katanya. FPB A, B menyatakan faktor keturunan. Ini cuma informasi aja. Kan kita udah tahu FPB itu apa. Ya nggak? Ini diingetin lagi. Terus dikasih tahu nih, M sama N itu adalah bilangan bulat. Artinya tahu bilangan bulat? Bilangan yang nggak koma-komaan, oke? Memenuhi kedua persyaratan ini. Dah, yang ditanya makanya M sama N itu. Oke? Dah, kalau A-nya 5, D-nya itu 26. Oke, yuk kita masukin. Kalau A-nya 5, maka menghasilkan B-nya apa? Ini A ya, maaf ya. Saya ganti ini A nih. Masa B? A-nya 5, maka B-nya adalah 15. Bisa? Yang lain? Jelas? Ya, kan B-nya itu adalah A tambah 10. Terus, sekarang FPB-nya jadi apa? Oh, jadi FPB dari 5 sama 15. Katanya apa tuh? Harus lebih besar ya? Lebih besar dari 5. Benar nggak nih? Coba, FPB 5 sama 15 berapa? 5. 5 lebih besar daripada 5, benar salah? Tidak ya. Kalau tidak kemana berarti? Ke kiri. Oke? Kiri ya. Apa itu? Dapat C. Apa itu C? 2 dikali B ditambah M. Ya nggak? B-nya udah ada nggak? B-nya 15 ya. Berarti 2 kali 15 berarti 30. Ini. Kenapa? 2 kali B. Nah, 2 kali B. Berarti berapa? 30 ya. Nah, paham nggak? Jadi C-nya itu adalah 30 plus M. Padahal kondisinya gimana? Kan ini lagi kita input kalau 5 ya. Hasilnya berapa D-nya? 26. D-nya itu 26 loh, wajib. D-nya 26. Kalau D-nya 26 masukin di sini ya. D itu adalah kata apa? C dikurang 30. Ya enggak? D-nya kita ganti 26. Paham nggak? Berarti C-nya berapa? 56. Paham? Masukin di sini. Berarti 56 sama dengan 30 plus M. Berarti M-nya adalah 26. Paham? Bingung nggak? Aman? Jelas? Lanjut. Gimana nih? Kalau ditanya N-nya? Sama dong prosesnya. Ya, N itu di mana sih? Oh, adanya di kanan, Kak. Ya, Kak. Berarti harus ya. Oh, berarti kemungkinan yang satunya lagi nih. Kalau kita input, kalau A-nya 10. Yuk kita input A-nya 10. Maka dapat B-nya berapa? A tambah 10. Berarti 20. Terus berarti FPB dari 10 sama 20 apa? Apakah lebih besar pada 5? Ini 10. Berarti jawabannya?
Iya, berarti ke kanan. Berarti apa? D sama dengan 2 kali A tambah N. Padahal kita dapat informasi D-nya itu harus 30. Berarti N-nya 10. Aman? Hmm. N, M. Nanti dapat 3 soal kalau yang kemarin katanya yang UTBK kemarin-kemarin. Berhubungan semua. Kerjain nih, ya nggak? Gampang, harus. Walaupun ininya diganti-ganti, wajib bisa. Oke? Lumayan 3 soal. Bereret, ya nggak? Lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Berikutnya. Kalau dikasih tahu A-nya 15, maka D-nya berapa? Oke, ini soal ketiganya ya. Ya nggak? Yang ketiganya A-nya 15, ya udah input aja A-nya 15. Berarti B-nya berapa? 25. Terus FPB dari 15 sama 25 apa? 15 sama 25 FPB-nya. Nah, ya nggak? Nggak bisa 10 ya? Nggak bisa 15 kan? Berarti jawaban apa? Tidak. Berarti kalau tidak kemana? C. Kiri. Apa? 2 kali B. B-nya berapa? 25. Ditambah M. M-nya tadi kita udah dapat berapa? 26. Paham nggak? Jelas? Jadi C-nya dapat berapa? 76. Pertanyaannya adalah D-nya. Maka D-nya itu adalah 76 dikurang 30. Jadinya 4. Nah, paham? Aman? Angkanya diganti-ganti. Misal operasinya nih jadi 2A plus N. Yang ini jadi 2B plus N. Nggak ngaruh ya. Mau ini ditambah sama 30, ditambah sama 15, kayak ditambah sama berapa. Bisa ya? Wajib nih. Aman? Lanjut. Oke. Oke. Waktu hari Jumat, saya ngejelasin yang tentang jajaran genjang. Pada masuk sih masih easy jajaran genjang. Kenapa? Karena ini diketahui nih. Coba ya. Nih, saya keluarin lagi. Misal ini 1,1, ini si A, ini si B, 5,1. Ini C-nya ditanya. D-nya adalah 2,4 misalkan. Berapa C-nya? Sama nih pertanyaannya. Jika C-nya adalah A, B, maka nilai dari 2A tambah B berapa? Intinya apa? Kita harus tahu koordinat si C-nya. Ya kan? Gimana caranya? Cara gampangnya, ini kan kartesius. Ya kan? Langsung aja kita bikin kartesius. Oh, kalau ini adalah 1,1 berarti artinya apa? 0,0-nya di mana? Sini dong, 0,0-nya. Ya nggak? Ya, tarik garis. Set, ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ngerti nggak? Biar jelas. Oh, ini satu. Ya nggak? Ini satu nih. Ya nggak? Ini berarti 5 nih si X-nya. Ya nggak? Ini berapa? Yang ditanya. Udah jelas ini Y-nya berapa? 4. Oh, pasti nih 4 nih berarti. Tinggal tahu A-nya aja dong. Oh, udah ketahuan Kak ini 4. Tinggal nyari A-nya, Kak. Iya, A-nya dari mana? Dari sini nih, tahu dulu nggak nih berapa nih nilainya. Gimana nyari tahu itu berapa X-nya? Kan ini jajaran genjang. Kalau jajaran genjang gimana sih? Ini harus sejajar dan sama panjang. Lihat, ini ke sini. Ini berapa? Ini X-nya berapa? 2 ya? Paham nggak X-nya 2? Ya kan? Berarti jedanya berapa dari sini-sini? 1. Maka juga jedanya dari sini-sini juga harus 1. Berarti ini berapa? Nah, beres. 6 kali 2. 12 tambah 4. 16. Ngerti nggak? Paham?
Jelas nggak? Nah, cobain sekarang yang ini. D berikutnya ada trapesium. Bisa jadi nanti kalian soalnya tentang apa? Belah ketupat. Sama aja intinya tentang kartesius, bikin aja. Oh, kalau ini berapa? Ah, bikin kartesius di mana? Ngerti ya? Oh, bisa jadi misalnya ini 1 - 1,2, berarti X-nya di sini dong. X bu Y-nya, ya nggak? Paham nggak? Kalau apa? Belah ketupat, iya. Makanya konsep tentang bangun datar. Lihat lagi, apa? Kalau belah ketupat apa ciri-cirinya? Ini sama ini sejajar dan sama panjang. Belah ketupat. Iya benar ya. Ini sama ini juga sama panjang dan sejajar. Kalau belah ketupat apa? Panjang semuanya sama ya. Sama semua nih. Panjang ini, panjang ini, panjang ini, panjang ini sama. Oke. Nih, trapesium. Misalnya di tahu trapesiumnya sama kaki. Kakinya sama. Berarti apa? Jeda dari sini ke sini sama jeda sama sini ke sini harus sama. Ya enggak? Bisa jadi ini yang ditanya, ini diketahui, ini diketahui, titik. Maka ini berapa? Sama prosesnya. Paham? Dah. Apapun yang ditanya nanti kalian bisa. Oke? Aman? Jelas? Ini boleh saya hapus? Yang penting lihat lagi. Magnesium, segitiga, jajaran genjang. Oke? Ingatin lagi. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi ke soal ini. Ini kita nggak tahu nih, ini di DI ke berapa. Dah, siapa sih ya? Kita soal ke yang ini. Lebih sedikit dibikin susah. Ya dong, harus dong. Ini di DI keempat kalau nggak salah. Atau nggak DI ketiga. Yuk, lihat katanya. Ada segitiga ABC sama kaki. Yang kakinya sama siapa? Nih, ini sama ini kakinya sama, paham? Berarti panjangnya sama, jelas. Kak, ini diketahui nih, ini 1,1, ini 1,7. Berarti apa? X sama ya? Oh, berarti ini sejajar kan emang vertikal ya? Oh, 1,1 berarti kita langsung bikin kartesius. Gimana kartesius? 0,0 di mana? Ini dong, ya enggak? Langsung aja bikin kartesius. Kak, nanti di UTBK gimana ya, Kak? Nih, kertas buram kalian punya. Tempelin aja langsung di monitor. Bikin. Jiplak segitiganya. Jiplak titik-titiknya. Nggak usah lama lagi, lihat lagi kamera lagi, lihat monitor lagi, tulis lagi nih bos. Alah, paham nggak? Jelas nggak? Gitu ya, biar cepat. Jelas? Kasih nanti kertas coret-coretannya, ya. Jelas nggak? Biar nggak kelamaan, gambar lagi, lihat monitor, salah lagi. Langsung aja jiplak, tempel. Kan kertasnya burem, kelihatan dong. Kecuali kertas hitam. Nah, bisa. Keren tuh. Kalian kalau dikasih coret-coret kertas coret-coretan hitam, terus dikasih pensil putih, wah, pengawasnya ngide banget tuh. Lanjut ya. Setelah bikin kartesius gimana Kak? Ya tadi. Oh berarti ini ketahuan dong. Ini X-nya 5, ya enggak? Ini X1. Udah kelihatan jedanya berapa? 4. Apa itu 4 Kak? Oh garis tinggi segitiga. Ini dong Kak. 4. Ya enggak? Lihat ya? Jelas? Oh dari sini kita udah kelihatan nih. Segitiganya mempunyai tinggi 4. Aman? Oh ini 7. Oh ini 1. Berarti ketahuan segitiganya. Alasnya berapa? 6. Kalau ditanya luas segitiga ABC bisa? Bisa. Tapi sekarang pertanyaan D-nya. Ya ini kan bisa jadi banyak ya pertanyaan ya. Atau bisa jadi pertanyaan dalam bentuk benar salah. Oke. Dah. Sekarang lihat informasinya. Sekarang ditanya D-nya berapa? Ini saya garisin lurusin lagi aja biar lurus. Biar kelihatan. Ini berarti 4 ya. 4 di mana 4? Nih 4 nih. Ya enggak? Nih 4. Kalau mau nebak-nebak, misalnya mau nebak-nebak.
Jangan ngasal juga nebak-nebak. Ya udah ketahuan nih D-nya berapa deh pasti D-nya. 1, ya nggak? 1, berapa? 5 kalau nggak 6 ya nggak? Nggak mungkin koma-komaan. Wah, 1,4 setengah Kak. Lihat aja juga pilihan gandanya. Tapi lihat juga pertanyaannya bukan si D-nya berapa nih. Si D-nya itu adalah X, Y. Ya, maka 2Y min X berapa? Udah ketahuan kan X-nya berapa? 1 nih, udah ketahuan nih. 2 kali berapa dikurang 1. Nah, Y ini nggak tahu nih. Berapa nih Y-nya? Bisa 5, bisa 6. Nah, nggak mungkin 7, nggak mungkin 8. Paham? Kalau mau ngasal, jangan gitu juga. Dilihat. Dah. Terus tahu pastinya dari mana? Nah, makanya kan ini di D keempat lebih susahin sedikit. Ya bisa jadi yang ini susah, tapi yang tadi-tadinya kalian gampang gitu. Pasti adil lah. Seharusnya adil. Dah, ini luas CBD-nya 2. Mana CBD? Kelihatan nggak luas CBD yang mana? CBD ini ya, CBD. Ya nggak? Hmm. Kelihatan ini segitiga. Segitiganya nih, kalau mau saya keluarin kayak gini nih. Biar kelihatan. Nah, gitu ya. Pak, ini D, ini C. Kemiringan nggak? Ya nggak apa-apa deh. Biar lebih jelas. Paham nggak? Ini kalau ditanya luasnya, apa sih? Alas kali tinggi bagi 2 kan? Pertanyaannya alasnya mana? Alasnya mana alasnya? Ini alasnya ya. Alasnya CD, jangan lupa. Tingginya mana? Ah, ngaco tuh kalau tingginya BD. Tingginya BC Kak? Sama aja. Tinggi sama alas harus apa? Harus tegak lo. Terus. Yang mana dong tingginya? Yang mana tingginya? Ini. Kasih baris garis bantuan. Ini tingginya. Jadi sama nggak sama ini Kak? Sama. Ya nggak? Berapa? 4. Ya nggak? Ketahuan kan dari sini. Ah. Oh, udah ketahuan 4 Kak tingginya. Bagi 2. Luasnya berapa katanya luasnya? 2. Pindah ruas 4 sama dengan CD kali 4. Berarti CD-nya 1. Paham? Bingung nggak? Aman? Dah. Setelah dapat CD. Dah, setelah dapat CD. Berapa CD-nya? 1 ya. Apa tuh CD? Ini jaraknya ini 1. Ini udah 7. Berarti ini berapa? 6. Kenapa 6? Kan jaraknya 1 katanya. Ngerti nggak? Kalau ini jaraknya 2 baru nih 5. Jelas? Oh, berarti ketahuan Kak. Ini 6. Beres. Berarti 2 kali 6 dikurang 1 jadinya 11. Paham? Lanjut. Pertanyaan berikutnya, nyari panjang A ke D. Lihat. Lihat, lihat A ke D. Oh, jangan A ke D dong. Jangan. BD, BD, BD. Saya ganti ya, BD. Kalau tanya AD mah gampang, Kak. Berapa AD? 5. Ya nggak? 5 nggak? A ke D dari sini ke sini. Ini 6, ini 1. Berarti berapa panjangnya? 5. Ah, gampang. Masa nggak ada Pitagoras-Pitagorasnya? Pasti ada Pitagoras-Pitagorasnya soal kayak gini. Ya, walaupun soalnya nanti diganti jajaran rinjang, belakang tupat, pasti Pitagoras. Gimana nyari BD? Lihat BD. Ini kan BD. Kelihatan nggak BD? Ini dari soal nomor 1 ya. Dari soal nomor 2 nyari BD kan? Ini dong BD. Udah ketahuan tuh Kak BD. Pitagoras kan Kak? Ya Kak? Hmm. Ini saya misalnya apa? Oh ya boleh. Nah ini O. Ini apa? B. Ini D. Berarti BO berapa BO? 4. Ini berapa tadi? 1. Berarti BD berapa? 16 tambah 1. Masih ingat Pitagoras? Miring kan? Berarti apa? 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti jawabannya akar 17. Paham nggak? Oh iya maaf. D, oh ya berapa? 2 ya? Hati-hati nih. 2 ya. Berarti apa? 4. Jadi berapa? Akar 20. Paham? Hati-hati ya.
DKO nih Kak, DKO 2 dong. Ya nggak? Hati-hati. Jadi berapa? 2 akar 5. Ngerti? Jelas nggak? Kalau ditanya AB Kak, bisa? Nih ya. Dah. Pertanyaan diganti tadi. Misalkan ditanya AB bisa? Sama apa? Gas ya nggak? Ini. Bisa? Ini berapa? 4. Ini berapa? 3. Berarti 5. Enak. Bisa? Paham? Apapun ditanya bisa, harus, wajib. Oke? Aman? Lanjut yang ketiga. Nyari jarak A ke BD. Mana tuh A ke BD? Aduh, yang mana tuh? Lihat dari A ke BD. Saya gambarin dulu yang ketiga. A ke BD ya. Lihat nih A ke BD. Ini B. Sorry, ini A ya. Ini D. Terus ini B ya. Oke. Dah, jelas? Kasih panjang-panjang. Ini berapa panjangnya? DA berapa DA? 5. Berapa BD? 2 akar 5 ya enggak? A. Ini berapa AB? 5. Bisa nggak dapetin AB? Pitagoras kan? Ini 4. Ini 3. Berarti miringnya 5 ya enggak? Bisa. Tapi nggak penting sebenarnya. Nggak apa-apa. Tapi penting kenapa? Biar ketahuan. Karena pertanyaannya apa? Apa pertanyaan? Oh, ternyata ini sama kaki, Kak. Kalau sama kaki, kalau ditarik dari A ke BD, itu tegak lurus, pasti di tengah-tengah. Ya enggak? Itu teorinya. Kalau ada segitiga sama kaki, garis tingginya dari titik puncak yang kakinya yang sama itu membagi 2. Dan ini yang ditanya, nomor 3 itu, A ke BD. Kalau ditanya A ke BD, itu harus tegak lurus ya. A ke BD harus tegak lurus. Harus. Kalau ditanya jarak dari titik ke garis, paham nggak? Gampang dong, Kak. Iya, tinggal Pitagoras. Kalau ini 2 akar 5, berarti ininya berapa? Satunya. Akar 5. Paham nggak? Ini akar 5, ini 5. Jelas? Ini yang ditanya. Oke? Ini saya misalin dia ya. Ngerti nggak? Aman nggak? Paham nggak? Apa dong? Pitagoras. Apa Pitagorasnya? 25 dikurang 5. Ya, kan ada miring ya. Berarti apa? 5 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Kan nyari yang tegak. Oke? Berarti jawabannya akar 20. Sama lagi 2 akar 5. Kebetulan. Enggak nanti kalian misalkan menjadi sama nanti di soalnya nanti diganti. Ah, enggak? Tuh, jadi soal tentang ini ada konsep kartesius, bangun datar, ya enggak? Pitagoras pasti, ya. Sama persamaan garis nih yang keempat. Lihat yang keempat. Apa? Hmm, kalau isian bisa jadi nanti jawabannya adalah eh, isi apa namanya? Nggak mungkin karena pasti dikasih tahu kalau misalkan ini soalnya ya. Kalau emang soalnya ini isian, harus kan akar 20 ya. Pasti nanti ada keterangannya, titik-titik, nanti ada dalam kurungnya, pasti ada informasinya. Isinya adalah akar dari berapanya. Gitu. Udah tinggal isinya 20 aja. Kan nggak bisa kita ngetik akar. Pasti ada informasinya, berarti tentang akar berapa. Itu. Tapi kalau tentang akar nggak mungkin sih isian. Pasti bulat jawabannya 3, 4, 5, 2, 1. Nggak mungkin. Oke, lanjut. Yang keempat, ini dia yang paling susah katanya. Nggak susah sih sebenarnya. Tentang materi SMP. Masih ingat nggak tentang SMP? Nyari persamaan garis. Ayo, persamaan garis gimana? Empat nih, empat nih. Pertama,
Kalian harus tahu dulu yang namanya nyari gradien kalau diketahui dua titik. Oke, ini saya ajarin dulu teorinya, apa rumusnya. Misal ada titik X1 sama Y1, ada titik B, itu X2, Y2. Ditanya adalah gradien dari garis yang menghubungkan AB itu. Jadi ini ada A, ini B. Gradiennya berapa sih gradien garis yang melalui AB ini? Nah ini, apa sih? Waktu di SMP, Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ya, Kak, boleh nggak, Kak? Saya diajarin ini Kak, Y1 dikurang Y2 sama aja. Yang penting bawahnya juga harus X1 dikurang X2. Nggak boleh dibalik. Sama-sama satu kurang 2. Nggak boleh yang atas satu kurang 2, bawah 2 kurang 1. Labil dong. Aman? Dah, lanjut. Nyari persamaan garis gimana, Kak? Nyari persamaan garis. Ayo, nyari PGS. Ingat nih, ini teorinya dulu ya. Kalau nyari persamaan garis butuh apa? Butuh titik sama gradien. Maka formulanya gimana dulu di SMP? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Seingat? Dah, pahamin dulu sebelum saya hapus. Oke, formula tentang gradien harus tahu gradien kalau ditanya diketahui dua titik. Nyari persamaan garis. Dah, aman. Sama konsep kalau sejajar sama tegak lurus. Misal nih ada garis satu, ada gradien satu, ada gradien dua. Misal ada garis satu sama garis dua ya. Setiap garis kan punya gradien. Kalau mereka dia sejajar, artinya apa? Berarti sama. Kalau mereka saling tegak lurus, maka berlaku dikali hasilnya harus min satu. Gampangnya dibalik dikasih min. Contoh Kak, biar nggak ribet. Kalau kita punya gradiennya dia adalah 2, maka gradien ini berapa? Min setengah. Dari mana Kak? Ini kan 2. 2 dibalik berapa? 1/2. Ya kan 2 itu kan 2/1. Dibalik berarti apa? 1/2. Kalau ini positif, maka ini negatif. Kalau ini negatif, maka ini positif. Paham nggak? Kenapa? Karena dibalik sama dan dikasih min. Ngerti? Jelas nggak? Aman? Boleh saya hapus? Oke. Gampangnya gitu ya. Lagi. Misal tegak lurus nih. Kita tahu gradien yang ini adalah 2/3 minus. Maka gradien yang satunya lagi apa? Mereka saling tegak lurus. Berarti gradiennya berapa? Berapa? 3/2. Positif. Karena ini kan negatif. Cuma dibalik dikasih min. Aman? Jelas nggak? Saya hapus ya. Jelas? Oke, sekarang kita ke soalnya. Lihat soalnya, coba lihat dulu. Ya, paham nggak soalnya? Apa kata soal? Garis yang sejajar sama AB. Lah, AB-nya, AB-nya kita bisa nggak bikin persamaan garis AB atau nyari gradien AB? Bisa dong, ada formulanya kan tadi gradien. Jadi intinya karena pertanyaannya apa? Garis yang sejajar dengan AB. Saya tambahin, koma, melalui titik C. Nah, atau titik D. Nah, karena kan pasti soalnya berkaitan ya. Oh, kalau D-nya tahu, pasti nomor 4 bisa tahu. Kalau D-nya yang nggak tahu, gimana mau ngerjain nomor 4? Paham nggak? Jadi apa pertanyaannya? Garis yang sejajar sama AB melalui titik D. Jadi apa nih? Ini kalau saya gambar, saya ilustrasi gini nih. Ini nih yang ditanya nih. Nah, ini nih garis ini. Sejajar kan sama ini? Sejajar kan? Nah, itu. Oh, berarti saya harus tahu gradiennya si AB dulu ya, Kak? Iya dong. Gimana nyari gradien AB? Tadi formulanya udah saya tulis kan? Gimana? Gradien AB. Berarti apa? Ini A, ini B. Tuh. Udah ada kan titiknya?
Bisa dong nyari gradiennya? Apa gradiennya? 4 kurang 1 dibagi 5 kurang 1. Jadinya 3/4. Paham? Oh, jadi sekarang karena dia sejajar, ya, maka M-nya sama, yaitu 3/4 karena sejajar. Kalau soalnya saya balik, ya, slash. Kalau soalnya saya balik, tegak lurus berarti apa? Oh, berarti M-nya adalah -4/3. Paham? Dah, yang dipakai yang ini ya. Paham nggak? Ya, atau yang bawah. Kalau paham dulu nggak sampai sini? Dah. Oh, gradien udah punya. Kan tadi kalau nyari persamaan garis butuh apa? Gradien sama titik. Kan titiknya udah ada, Pak. Melalui titik D, ya kan? Apa titik D? Mana titik D? 1,6 dari soal nomor 1 kan? Dah, pakai formula tadi. Y min Y1. Siapa Y1-nya? 6. M-nya 3/4. X min X1-nya 1. Jelas nggak? Dah, hati-hati ya. Ini hati-hati nih. Ini 3/4-nya dalam kurung dikali ya. Nah, berarti 4-nya boleh pindah ruas. Jadi 4Y min 24. Paham? 3-nya kali ke dalam. 3X min 3. Hati-hati operasi aljabarnya ya. Tergantung pilihan gandanya. Pilihan gandanya dalam bentuk begini atau Y sama dengan. Paham? Kalau Y sama dengan berarti langsung aja 3/4-nya dikali ke dalam. Terus minusnya pindah ke kanan +6. Kalau kunci jawabannya dalam bentuk Y sama dengan. Kalau kunci jawab, jadi dilihat dulu kunci jawabannya, jangan main langsung ngerjain aja. Oh kunci jawabannya Y sama dengan, berarti dilanjutin. Oh kunci jawabannya X sama Y-nya ngumpul, maka 4-nya pindah. Paham? Aman? Ada yang mau tanya nggak? Jelas nggak? Mau soalnya diganti-ganti bisa? Belah ketupat, jajaran ginjang, trapesium. Aman? Hmm, Gimana? Ayo, pertanyaannya. Satu, kayak tadi ya, C-nya adalah A, B, maka 2A min B berapa? 2. Apa tadi nomor 2? Nomor 2 tadi apa ya? Kalau ini, kalau di sini nomor 2 tentang panjangnya. Oke. Panjang AD ketiga. Hmm, apa itu? Jarak dari, oke. Kalau ini tergantung ya, boleh jarak atau tiga aja deh. Yang ketiga adalah nyari persamaan garis K. Ya, informasinya gini dulu, informasinya. Informasinya gini. Persamaan garis K itu sejajar dengan AD. Ya, kelihatan? Kelihatan kan? Ini sejajar ya sama AD. Walaupun kelihatan, tapi diinformasiin lagi di soalnya. Persamaan garis K, nih garis K bukan persamaan. Garis K sejajar dengan AD. Maka persamaan garis K-nya adalah oke, kayak nomor 4. Ada persamaan garis. Yuk, 3 menit. Kan di soal. Bisa nggak? Coba di pause. Oke, yuk bareng-bareng. Gimana? Oh, ini trapesium. Ini sebenarnya kurang komplit ya. Nanti pasti dikasih tahu ya. Dikasih tahu nih, soalnya adalah trapesium sama kaki ya. Kalau nggak sama kaki kita nggak bakal bisa ngerjain C-nya, ya nggak? Oh, ini C-nya bakal bisa kita kerjain kalau ini kakinya sama. Jelas itu pasti. Ya. Dah, ini jedanya berapa? Langsung aja kayak tadi. Kalau mau gampang. Oh, ini 1,1 berarti. Oh, ini 0,5 berarti di sini dong. Kartesius yang ngepas ya nggak? Paham? Oke. Dah. Oh, ini 1. Ini 1. Ini 5. Berarti ini berapa?
Ini jedanya berapa? 1. Maka ini juga harus jedanya 1. Berarti ini berapa? Nah, jelas 6,5. Ya enggak? Beres. Jadi jawabannya 2 kali 6 dikurang 5. 7 ya. Dah, dapat teman semuanya. Sama? Dah. 2. Nyari panjang AD. Pitagoras kelihatan nggak? Kalau nggak pakai Pitagoras, kalau nggak kelihatan Pitagoras, baru pakai formula X1 kurang X2 kuadrat, ya nggak? Kalau udah kelihatan Pitagoras, ya nggak usah pakai rumus ini. Seharusnya kelihatan Pitagoras. Di desain soalnya harus tentang Pitagoras. Kalau nggak, kalau nggak kelihatan Pitagoras kan kalian lama. Udah kelihatan doang dong. Pitagorasnya apa? Nomor 2. Sini kan Pitagorasnya. Ini 1 ya. Ini ya. Ini 4 ya. 5 ke 1 4 ya. Jadi apa? Akar dari 16 tambah 1. Yaitu akar 17. Beres. Akar 17. Nyari persamaan garis K. Sudah ketahuan nih. Titiknya adalah 6,5. Tinggal butuh M-nya doang kan? Ya, karena kan masukin formulanya begini. Wah, M-nya nggak tahu, Kak. Ya, titiknya sudah ada titiknya. C itu 6,5. M-nya belum ada. Tapi dikasih tahu apa? Si garis K itu sejajar dengan AD. Oh, berarti kita nyari tahu dulu gradiennya AD. Gimana nyari gradien AD? K sama D gradiennya adalah apa? Y2 kurang Y1 ya. Berarti apa? 5 kurang 1 dibagi 0 kurang min 1. Jadinya min 5. Ah. Oh, sejajar sama. Oh, tegak lurus. Oh, min 4. Iya, nggak masalah. Yang penting benar. Ya, yang atas Y2 kurang Y1, yang bawah berarti X2 kurang Y1. Jangan dibalik. Kalau kebalik berarti salah. Paham? Oh, kalau tegak lurus berarti jawaban apa? Min apa? Seperempat. Positif nggak? Positif, karena kan dia udah minus. Maka tegak lurusnya positif. Paham? Soalnya diganti-ganti bisa aman. Dah. Lanjut, tinggal di substitusi deh. Nah, aman. Tergantung pilihan gandanya deh. Y sama dengan atau X sama Y-nya ngumpul. Paham? Aman? Oke. PK-nya 1000 berarti. Boleh dong. Gradien gini. Ini gradien emang negatif kalau begini ya. Gradien positif tuh begini. Saya tanya. Gradien ini sama gradien ini mana yang lebih besar? Yang mana? Satu apa dua? Mana yang gradiennya besar? Nah, misalnya pertanyaan tentang konsep gimana nih? Gradiennya mana yang paling gede? Yang dua. Kenapa? Kan gradien itu tadi apa? Perubahan Y dibagi perubahan X. Perubahan Y-nya gede banget ya nggak? Dibanding perubahan X-nya ya nggak? Misalnya ini 5, ini 2. Berarti jawabannya 5 per 2 tuh gradien. Kalau ini berapa? Ini misal 3, ini 4, berarti 3 per 4. Berarti yang lebih besar siapa gradien? 2. Gampangnya apa? Semakin curang, semakin besar gradiennya. Ya nggak? Jelas konsep banget. Kita harus tahu. Jelas? Oke. Menuju PK 1000 nih. Lanjut, masih ada waktu. Hmm, katanya ada yang begini ya. Tentang apa? Cuman kaidah pencacahan aja. Oke, sering banget kita bahas. Gimana? Masih hangat dong. Kan kalau materi kelas 12 juga. Gimana? Oh, mau nyusun 5 angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5 lah. Enak banget. Angkanya juga 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Dari kiri ke kanan dengan angka kedua harus 3. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ini wajib 3. Berarti kemungkinannya berapa? 1 di sini kemungkinannya. Ya enggak? Dan angka terakhir harus genap. Oh, ini harus genap. Ini jawabannya. Oh. Dijawab dulu.
Ya, jadi apa genapnya? 2 sama 4. Yang ada di sini 2 sama 4 ya. Hmm. Pertama gini, ini hati-hatinya nih. Ini sama ini ada irisannya nggak? Ada irisannya nggak? Maksudnya di situ ada, di situ ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka lanjut. Kalau ada irisannya, misalkan ada irisannya, ini soalnya si ganti nih. Yang kedua wajib 4. Nah, repot. Ada irisannya. Kalau ada irisannya gimana? Harus dibagi dua ngerjainnya. Paham nggak? Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini wajib 2, ini wajib 4. Ya, kan ini kan wajib 4 nih. Ya nggak? Berarti ini sebenarnya nggak boleh. Paham nggak? Gitu. Tapi kalau ini katanya harus berbeda, berarti cuma satu kemungkinan. Berarti apa? Cuman ini aja, satu aja. Paham nggak? Tapi kalau misalkan boleh berbeda, maka dibikin dua. Ya. Ini kemungkinan apa? Kalimatnya sore. Berbeda. Ya nggak? Paham nggak? Karena ini wajib ya, ini wajib. Ini wajib. Ya. Dua kalau nggak empat, tapi empat udah kepake, maka dia doang. Paham? Hati-hatinya di situ. Jelas nggak? Aman nggak? Dah, ini saya ganti lagi ya. Soal aslinya berapa? 3. Oke, ini 3 nih. Wajib, berarti nggak ada irisannya. Kalau nggak ada irisannya lanjut. Berarti di sini berapa kemungkinan? 2 kemungkinan. Semua ada berapa semua? Semua ada berapa semua? 5. Ya, udah kepake berapa? 2 kotak. Berarti tinggal 3, 2, 1. Jadi kan? Jadi jawabannya 12. Paham? Paham nggak? Jelas nggak? Ayo tanyain. Kalau boleh ngulang, Kak, soalnya diganti, Kak. Boleh ngulang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini wajib ya, wajib. Misalnya wajib nih, berarti ini satu kemungkinan. Terus ini genap, berarti apa? Bisa 2, bisa 4. Kalau dia apa boleh sama ya, boleh sama atau boleh berulang, gak usah mikirin ini ada irisan apa enggak, gak usah. Karena kalau di sini boleh 3, di sini juga boleh 3, nggak masalah kan, boleh berulang. Ya nggak? Dah, ini berapa? 2 kemungkinan. Kalau dia boleh berbeda, apa? Boleh berulang. Semua ada berapa? 5. Berarti di sini Pak, ya 5-5-nya boleh. Di sini 5-5-nya juga boleh. 5-5-nya boleh. Paham? Jadi jawabannya itu. Paham? Jelas? Hati-hati. Apapun yang ditanya bisa. Ada lagi nggak? Kenapa? Kenapa? Oh ini, oke, saya ulang ya. Kan di sini satu kemungkinan, di sini 2 kemungkinan. Di sini siapa aja yang boleh? Semua muanya boleh sebenarnya ya. Semua muanya boleh. Tapi kan di sini udah kepake 3. Maksudnya udah kepake satu angka yaitu 3. Di sini juga udah kepake. Kalau nggak angka 2, kalau nggak angka 4. Artinya apa? Di sini sudah kepake, ada angka. Di sini udah kepake, ada angka. Berarti dari 5 itu udah kepake 2. Berarti tinggal 3 di sini yang boleh. Berarti di sini apa? Tinggal 2. Kenapa tinggal 2? Udah kepake lagi di sini. Jadi 3. Tinggal sisa 2 kemungkinan. Paham nggak? Satu. Jadi angka-angka yang di atas bukan angka yang di sini ya. Bukan. Tapi apa? Banyaknya kemungkinan. Paham? Jelas? Jelas? Iya, menuju PK 1000 nih. Berarti sekarang sendiri bisa dong. Ayo, 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 coba. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kemungkinan 5 huruf berbeda? 5 huruf berbeda nih, hati-hati. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikinnya 5 ya. Padahal hurufnya ada berapa? 6. Nah, hati-hati. Paham? Tapi suruh bikin berapa? 5 huruf. Oke. Syaratnya. Lihat syaratnya. Syaratnya apa? Kiri ke kanan, Z selalu di ujung. Oke, berarti ada kemungkinan dong berarti. Ada 2 kemungkinan ya Kak? Iya dong. Bisa Z di kiri, bisa Z di ujung kanan. Nah, Pak, lihat kalimatnya. Oke. Lalu,
X sama Z selalu berdampingan. Oh, kalau Z-nya di sini maka X-nya di sini. Oh, kalau Z-nya di kanan berarti X-nya di sini. Paham? Artinya di sini berapa? Satu kemungkinan. Satu kemungkinan. Oke? Satu kemungkinan, satu kemungkinan. Berbeda apa enggak nih? Oh, berbeda. Berarti nggak boleh ulang. Semua ada berapa semua? 6. Udah kepake berapa kotak? 2 kotak. Berarti tinggal 4. Tinggal 3. Tinggal 2. Sama dong ini. Paham? Berapa? 24. Yang ini dikali ya. 24. Jadi totalnya 48. Paham? Iya kan ada 2 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan berarti tambahin 3-3. Berarti ini kerjain sendiri. Gampang. Menuju PK ini. Oke, ada yang mau tanya? Sebelum saya tutup? Aman? Oke, nah besok kita lanjutkan lagi. Oke, mohon maaf kalau salah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Yep. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam jagomat.